Kalau bahan Anda benar, dia nggak akan muncul kebohongan yang lain. Tapi ketika Anda memberi barang yang nggak benar, itu kebohongan yang lain akan muncul. Sama yang dia bilang katanya KKN di mana itu kan. Ya. Muncul lagi kebohongan lain kan. Ada lampu Petromax jatuh lah segala macam itu. Bagaimana Anda mengatakan ijazah palsu itu sustainable? Itu tidak sustainable. To the point aja. Kapan Bang ijazah ini, polemik ini akan selesai? Kalau saya bilang sih kemarin aku tanya sebenarnya Pak Presiden sudah bikin tim aja. Bikin tim kemudian diklarifikasi. Either nanti itu mau dimaafkan atau enggak itu soal lain. Tetapi harus ada satu proses yang meyakinkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan. Soal nanti itu mau dimaafkan atau enggak itu soal lain. Tapi jangan dibiarkan gitu. Artinya Bang Saud yakin di sini ada potensi pelanggaran pidana? Oh iya ada dong. Itu kan masa kita harus baca lagi buku yang tebal segini itu. Ya kan? Dari skripsi aja udah banyak pertanyaan kan. Dari banyak lah. Jadi saya melihat malah kalau satu pembenaran dikasih gitu ya. Contohnya dia upload yang dari partai apa tuh yang upload ke media tuh. Ya, ini ijazahnya supaya kamu bisa lebaran dia bilang gitu kan. Betul. Tapi di bawahnya itu langsung kelihatan kebohongannya itu lebih dari 5 muncul. Setiap Anda ngasih satu, karena ini kan bahan nggak benar. Kalau bahan Anda benar, dia nggak akan muncul kebohongan yang lain. Tapi ketika Anda memberi barang yang nggak benar, itu kebohongan yang lain akan muncul. Sama yang dia bilang katanya KKN di mana itu kan. Ya. Muncul lagi kebohongan lain kan. Ada lampu Petromax jatuh lah segala macam itu. Bingung kan. Terus kemudian gitar katanya listrik nggak ada di sana. Kan muncul lagi kan kebohongan-kebohongan. Jadi makanya saya bilang, sebelum nanti ini bertambah banyak kebohongan-kebohongan itu. Dan mesti nunggu 1000 kebohongan. Jadi saya bilang Bang, sulit. Setelah bapaknya, sekarang mempermasalahkan anaknya. Apakah ini dendam atau apa sih yang dicari sebenarnya? Ini banyak pertanyaan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dicari sama bapak dan ibu-ibu ini? Kalau aku bilang ini sejelek-jeleknya Pak Harto, Pancasila berfungsi. Kita ini produk Pancasila loh ini. Iya benar. Produk P4 ya. Produk P4 kita ini. Walaupun ada hanya digambar di dinding gitu kan. Artinya apa? Wah, nggak bener kali ya kayak gitu ya. Bos sekolah juga susah gitu. Nggak kayak gitu deh. Jadi artinya jangan disalahkan bahwa kalau kemudian ada sebuah nilai yang berkembang, yang saya bilang nilai besar, berjiwa besar itu, untuk kemudian, itu jangan dimatiin bro. Buat tinggal ini podcast kalau itu. Nggak boleh matiin itu. Ini Anda bayangkan nggak Indonesia 2045? Kalau kita kayak begini terus. Ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia luar itu bro, kita mau ekspor keluar itu sekarang itu, yang dia tanya itu pertama itu, kamu sustainable nggak? Jadi bahasa sederhananya itu, even pedagang sayur di pasar, dia tuh diminta bicara sustainable. Kalau bisa, kamu beli sayur di pasar, jangan beli sayur yang ada antibiotiknya, jangan pestisida atau hal lainnya. Udah orang udah kayak begitu. Ibu-ibu di pasar tuh udah mulai mikir gitu. Bagaimana Anda mengatakan ijazah palsu itu sustainable? Itu tidak sustainable. Dan lagi-lagi integritas itu sangat dibutuhkan. Oh itu hantaman utamanya dalam sustainable. Makanya kita kan hancur, kita indeks persepsi korupsi 40 jatuh ke 34 karena kita nggak sustainable, undang-undang KPK diganti kan, jatuh ke 34 kan. Nah isu sustainable itu isu yang udah menginternasional. Pokoknya you nothing if you not sustainable. Emosi lu mesti stabil, tenang, kalem, membantu teman, mengingatkan teman, bersaing dengan baik. Kalau sesama-sama pabrik tahu justru bukan mematiin pabrik tahu yang sebelah. Itu kan nilai-nilai internasional yang sudah dibangun di luar, which is itu kita diingatkan oleh Uni Eropa terhadap kita. Yang Sri Mulyani nggak bisa apa-apa karena dia konflik of interest. Nah kita berharap Menteri Keuangan baru nih, ya kan? Dia nggak bisa apa. Bang, mungkin kita udah terlampau sering melihat sesuatu itu jual beli barang sehingga kita lupa dengan yang namanya menjaga nilai. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman Rosul dan kawan-kawan itu dianggap
sesuatu yang sia-sia gitu. Itu kali mungkin yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya kalau saya lihat dalam hatinya mereka mengakui kok. Kita semua kita nih ruangannya ada 10 orang ini. Cuman balik masa antar gua dipanggil Parcok lagi sampai gua katanya. Benar enggak? Jadi akhirnya itu yang membuat semua ya sudahlah. Hanya berbicara dalam hati saja gitu ya, Bang. Bener enggak? Bener enggak? Bang, gua kameramen bener enggak? Hati kecilnya dia. Kalau bicara dari hati kecil. Udahlah biar aja itu urusannya Rismon. Tiap hari maki-maki Tito ya kan. Iya. Ya kan? Tapi maksud saya gini loh. Kalau memang kita bicara bahwa membangun peradaban baru dalam pengertian mimpinya Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, which is itu bicara sustainable, which is itu sudah berisi 26 kali pidato anti korupsi per hari ini. Iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya omongan itu buat siapa itu? Yang menyebarkan ijazah palsu dong, benar omongan. Bukan buat kita kan? Iya. Omongan Prabowo itu, awas lu ya, gua kejar lu kemana aja, siapa lu? Emang kita siapa? Buat orang-orang itu dong. Buat pejabat termasuk yang ketika dia menjabat melakukan tindak pidana. Jangan lupa, kedaluarsanya 18 tahun loh peristiwa pidana ini. Yang pasti bukan buat rakyat, kan rakyat tidak ngambil duit negara. Iya, makanya omongan itu bukan. Makanya saya bilang, ini gimana sih? Ujuk-ujuk Noel kena gitu kan. Itu kan omongannya untuk Noel kan, bukan untuk kita. Kan gitu, berarti Noel nggak denger gitu loh. Nah, gimana? Bang, oke, ijazah satu hal. Yep. Satu hal ya. Ya. Tapi kan kita pemberantasan korupsi ini kan juga tergantung dari lembaga yang melakukan pemberantasan itu. Sementara sekarang kita lihat banyak kasus di KPK yang ada kasus orang udah dipanggil berkali-kali, tapi belum ada tersangka. Makanya di situ saya mau coba di dalam teori strategi itu kan lagi-lagi nilai tadi kan. Kan yang paling tinggi sebenarnya nilai. Ya. Nilai gua nggak terima ijazah palsu. Nilai gua nggak terima korupsi. Nah, yang lain-lain itu, ya ini kan bicara manajemen nih. Ya. Strategi, gaya, jelas dong. Kalau yang ini kan presidennya sekarang dengan sebelumnya baik value dan gayanya beda banget gitu. Nilai di kepalanya juga beda banget lah. Bacaannya beda juga. Beda. Kemampuannya apalagi kan gitu kan. Jadi maksud saya kalau ada strategi yang berbeda, kejaksaan kasih kerja yang kenceng, KPK-nya nggak mampu, atau memang ada pertimbangan lain yang memungkinkan dia nggak capable di situ, ya aku lebih cenderung mengatakan doanya stylenya Prabowo untuk mendelegasikan satu institusi lebih dominan dari yang lain. Walaupun sebenarnya nggak boleh begitu. Saya selalu mengatakan tiga-tiga ini harus sharing check and balance. Hari ini kan juga ada satu lagi kasus yang soal energi di Kalimantan ya. Ya kan melibatkan salah adiknya satu JK, adiknya mantan wapres ya. Ya, itu dikasihkan itu polisi kan. Ya, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang maksud saya adalah tiga-tiganya ini memang harus saling menggunakan imajinasinya untuk bekerja. Nggak mesti harus diperintah-perintah juga dong. Ya, 8.000 surat di KPK itu lu kerjain dong. Jangan lu pikir-pikir itu orangnya Jokowi, orangnya siapa gitu. Lu dalemin aja gitu. Ya kan sama juga yang di kejaksaan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya perintah dari presiden itu udah jelas. Yang ngejar-ngejar itu kan bukan Prabowo kan. Lu yang bertiga, lu kejar-kejar. Jangan lu gua yang ngejar. Tapi dia nggak bisa jabarin gitu loh.